Kalau flu burung misalnya di unggas, kalau flu babi misalnya di hewan babi. Ini apa istilahnya? Biang keroknya ini dimusnahkan. Kalau misalkan dulu teman-teman saya dulu ingat ketika masih kecil itu ada berita berapa puluh juta ayam dimusnahkan. Karena apa? Ya karena untuk mencegah flu burung ini menyebar. Karena memang berawal dari hewan, lalu akhirnya bisa menyebar ke manusia. Nah, hewannya ini yang dimusnahkan. Sama juga misalnya kayak flu babi, meskipun tidak sebegitu parah dibandingkan flu burung misalnya pada waktu itu. Begitu pula SARS, MERS itu juga sebenarnya penyakit itu malah penyakit apa? Bawaan dari luar. Sama kayak COVID misalnya kita bawaan dari luar negeri. Jadi SARS, MERS dan COVID ini sebenarnya satu keluarga sebenarnya. Tetapi perbedaannya itu tadi saya bilang memang jangkauan penyebarannya lebih luas, lebih cepat dan sulit dideteksi dan sulit dibendung. Itu yang menyebabkan akhirnya ya kita masih mengalami pandemi sampai saat ini. Tetapi yang ingin saya tegaskan adalah memang kita tidak pernah terlepas dari namanya wabah, tidak pernah terlepas dari namanya penyakit. Dan itu sebenarnya ya banyak yang kita sebenarnya masih alami sampai saat ini. Jadi ya meskipun kalau skala yang lebih luas, misalnya pandemi itu 1 abad yang lalu lebih kita kenal pandemi flu Spanyol misalnya itu memang sangat mirip dengan apa yang kita alami saat ini dengan penyebaran yang sangat lebih luas, lalu korbannya lebih banyak dan apa istilahnya kematiannya lebih cepat begitu ya. Jadi berbeda dengan wabah-wabah yang sebelumnya. Nah, kalau kita melihat misalnya memang terutama saya melihat misalnya SARS dan MERS ya. Karena memang SARS dan MERS ini penyakitnya mirip-mirip COVID sebenarnya. Jadi seperti saya bilang tadi, virusnya itu menurut ahli virusnya ini sebenarnya hanya sama-sama virus SARS, cuma berbeda istilahnya ya, beda klasifikasi lah begitu. Jadi memang sebenarnya dia satu virus, satu keluarga virus, hanya perbedaannya ya istilahnya tingkat keganasannya lah begitu. Nah, kita melihat di sini sebenarnya ketika dulu SARS dan MERS pernah melanda Indonesia, sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah pada waktu itu tidak jauh berbeda. Bahwa memang pemerintah berusaha untuk waktu itu saya kira istilah karantina atau lockdown itu saya belum terlalu populer ya. Meskipun sebenarnya itu sudah pernah kita alami dulu. Tahun 2003, 2004, 2005, lalu 2014, 15, 16, sebenarnya kita mengalami itu. Hanya skalanya tidak segede sekarang. Itu perbedaannya. Tapi apa yang dinamakan misalnya lockdown, karantina, memakai masker, menjaga jarak, lalu protokol kesehatan, lalu rumah sakit rujukan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Itu sebenarnya kita sudah pernah alami sekitar 10 tahun, 20 tahun sebelumnya, tetapi ya terkadang juga kita berpikir ketika itu sudah berlalu ya sudah selesai, tapi enggak. Nah, itu makanya saya katakan bahwa memang pentingnya belajar. Menurut saya belajar sejarah terutama dalam periode yang kontemporer, periode yang masih dekat dengan kita, itu lebih penting sebenarnya karena memang ya itu sejarah yang dekat dengan kita, itu sejarah yang bisa kita rasakan begitu maksudnya. Kalau misalnya kita bicara sejarah kemerdekaan tahun 45, ya kita nggak merasakan. Yang merasakan kakek nenek buyut kita gitu. Jadi menurut saya memang ya tentu itu penting ya belajar sejarah yang lebih dahulu itu penting. Tetapi saya kira belajar sejarah yang dekat dengan kita juga itu tidak kalah pentingnya. Dan justru itu yang bisa ketika kita bisa merasakan, kita bisa mengalami sejarah itu sendiri begitu ya. Seperti COVID ini kan sebenarnya juga dalam tanda petik dia akan menjadi sejarah. Mungkin sekitar ya 2, 3, 4, 10 tahun lagi ketika pandemi ini misalnya sudah berlalu, ya COVID ini akan menjadi sejarah juga. Karena ya sudah berlalu dan itulah pentingnya ketika kita belajar bahwa sejarah itu tidak selalu bersoal atau menceritakan sesuatu yang jauh ke belakang, tetapi sesuatu yang sebenarnya masih dekat dengan kita. Dan salah satunya ini tadi saya jelaskan misalnya saya awali dengan penyakit, wabah, kesehatan, sesuatu yang memang
detik ini banget itu sesuatu isu yang sangat yang sehari-hari bahkan kita perbincangkan begitu. Yang sehari-hari kita alami, kita sekarang memakai masker, kita harus pakai hand sanitizer dan segala macam itu. Itu sejarah yang sebenarnya masih kita alami sampai saat ini. Dan ya memang kalau kita boleh menyebut memang ya upaya yang dilakukan memang sudah baik, hanya memang agak berbeda ketika dulu pada masa SARS dan MERS, memang kelihatannya pemerintah pada waktu itu jauh lebih aware, jauh lebih waspada. Misalnya ketika ini kita lihat di sini, misalnya ada imbauan atau bahkan penutupan masuk ke perjalanan dari luar negeri ke dalam negeri. Dan ini memang agak berbeda ketika kita melihat pada saat pandemi COVID misalnya, memang justru bukannya ditutup pada awalnya, tetapi malah ingin dibuka lebih besar, baru akhirnya ditutup perlahan. Nah, ini menurut saya kalau kita berkaca dari sejarah yang kita pernah alami, ya memang agak keliru begitu. Karena memang misalnya ketika kita pernah mengalami SARS, pernah mengalami MERS, kita melihat memang jauh lebih ketat. Sehingga memang kalau kita melihat data ya, kita melihat angka kematian misalnya memang kecenderungannya agak tinggi, tetapi bisa lebih cepat wabahnya ini berlalu. Dan kita berharap memang ya pandemi COVID juga bisa lebih cepat berlalu seperti yang kita alami beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, dan setelah kita mengalami, bahkan sekarang kita masih mengalami pandemi, kita tidak asing dengan 3 istilah ini. Pandemi, epidemi, dan endemi. Ini sama-sama demi nih. Nah, kira-kira sebelum saya lanjut, ada yang tahu tidak apa perbedaan ketiganya? Pandemi, epidemi, endemi. Ini istilah yang menurut saya kita dengar bahkan tiap hari ya di berita, kita baca di medsos itu tiap hari istilah ini keluar, pandemi. Ada yang tahu tidak kira-kira bedanya apa ketiga istilah ini? Atau malah sama aja? Ya, betul. Memang sama-sama wabah, sama-sama penyakit ya. Tetapi memang ada istilahnya tingkat klasifikasi atau jenjang lah begitu kalau saya boleh bilang ya. Jadi memang kita lihat paling atas pandemi. Pandemi itu dia penyakit wabah yang sifat penyebarannya penyebarannya itu pertama lebih cepat, yang kedua wilayahnya lebih besar, bahkan bisa mencakup seluruh dunia. Itu pandemi. Nah, pandemi yang kita alami ya sekarang COVID-19 misalnya. Lalu 1 abad yang lalu flu Spanyol misalnya. Itu flu Spanyol hampir seluruh dunia mengalami itu. Lalu yang kedua epidemi. Epidemi ini mirip pandemi tetapi ruangnya lebih kecil, wilayahnya lebih kecil. Misalnya kayak SARS, MERS. Itu memang sebenarnya wilayah penyebarannya hanya terbatas di wilayah itu. Kalaupun ada di daerah di luar itu, dia sifatnya lebih kecil. Misalnya kayak SARS itu memang sesuai namanya, dia lebih sering tersebar di daerah Asia. MERS itu lebih sering tersebar di Arab, Timur Tengah. Jadi itu epidemi. Jadi perbedaannya hanya di wilayah. Lalu endemi ini lebih kecil lagi, wilayahnya bisa lebih sempit, tetapi jangka waktu bisa lebih panjang, tetapi tingkat kematian bisa lebih rendah. Endemi misalnya kita kenal sekarang demam berdarah. Sampai saat ini kita masih mengalami demam berdarah, malaria. Nah, itu penyakit-penyakit yang sekarang sifatnya sudah endemi. Dulu masa awalnya misalnya saya kira juga teman-teman di sini ada yang pernah mengalami. Saya pernah mengalami demam berdarah ketika saya masih kecil dan memang pada waktu itu mungkin sekitar tahun berapa? 2005, 2006 mungkin begitu ya. Pada waktu itu memang demam berdarah masih menjadi satu penyakit yang mematikan karena tingkat kematiannya tinggi. Tetapi semakin ke sini kita melihat
Meskipun demam berdarah masih kita alami, tetapi sekarang tingkat kematiannya semakin rendah. Rumah sakit sudah semakin bisa menangani, pasien juga semakin kebal begitu ya, dan memang itulah perubahan penyakit. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa nantinya pandemi COVID-19 akan perlahan menurun, akan menjadi endemi seperti penyakit lainnya, seperti penyakit biasa. Jadi memang ya itulah istilahnya sejarah penyakit begitu ya. Jadi saya membahas topik agak lain sedikit. Jadi sejarah penyakit begitu. Nah, oke, kita sekarang loncat. Tadi setelah kita bicara tentang kesehatan, penyakit, sekarang kita berbicara yang agak gede dikit, ekonomi. Nah, berapa kali tentu kalau kita dengar berita, baca koran, baca di medsos gitu ya, kita sering mendengar bahwa kesehatan dengan ekonomi. Nah, ternyata memang dua-duanya memang tidak bisa dipisahkan begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang ekonomi pada masa reformasi, misalnya setelah reformasi sampai sekarang, jadi sekitar 20 tahun lebih, kita akan melihat bahwa memang sudah ada sejumlah pencapaian, tetapi memang ada sejumlah kelemahan yang memang masih harus diperbaiki. Kita melihat misalnya di sini ada 4 periode. Yang pertama, periode pemulihan krisis. Awal pemulihan krisis sekitar kurang lebih 97, 98 sampai sekitar tahun 2001. Nah, memang pada periode awal ini Indonesia memang ketika waktu itu dihantam krisis yang sangat besar, Presiden Habibie misalnya waktu itu berusaha untuk menurunkan tingkat kurs. Karena apa? Ketika kurs atau nilai mata uang kita rendah terhadap dolar, nah itu yang menyebabkan ekonomi kita menjadi mandek. Nah, akhirnya memang perlahan mulai turun. Tetapi nanti ketika lanjut, kita melihat ada mulai merangkak naik lagi. Kalau nggak salah sekarang $1 US dollar itu setara sekitar 14 atau 15 ribu, saya lupa. Nah, jadi memang pergerakannya apa istilahnya ya, tidak begitu stabil ya. Nah, kita melihat juga periode Megawati misalnya. Nah, kalau kita mengingat misalnya, saya masih kecil sekali waktu itu, tetapi mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat, pada masa periode Megawati ada satu hal yang selalu membekas di ingatan, yaitu ketika salah satu BUMN, Badan Usaha Milik Negara kita di bidang telekomunikasi, Indosat, itu dikuasai asing begitu ya. Jadi sebagian besar sahamnya, sebagian besar kepemilikannya justru dikuasai oleh asing. Padahal itu perusahaan negara begitu. Jadi memang waktu itu satu isu yang memang cukup sensitif pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat pada masa Presiden SBY selama 10 tahun, dari tahun 2004 sampai 2014, beberapa hal yang ada sebagai catatan atau sebagai peristiwa yang cukup bisa diingat, misalnya soal bantuan tunai. Kita ingat betul ketika periode awal SBY sampai bahkan periode akhir, kita selalu mengenal namanya bantuan langsung tunai, BLT misalnya. Nah, sebenarnya banyak kalangan yang menilai itu bagus, tetapi juga banyak kalangan yang menilai itu tidak sehat, karena memang seakan-akan ketika semua digantungkan pada bantuan langsung tunai, tidak memandirikan gitu ya. Jadi seakan-akan memanjakan masyarakat yang sebetulnya masih bisa diberdayakan untuk bekerja, untuk dilatih supaya mereka bisa berpenghasilan sendiri. Lalu juga misalnya kalau kita ingat pada masa SBY juga, dan nanti akan berlanjut misalnya soal bahan bakar minyak, BBM misalnya. Saya ingat dulu ketika awal-awal tahun 2004, 2005, kita masih belum terbiasa menggunakan kompor gas. Kalau teman-teman sekarang cek di rumah teman-teman, kita sepertinya sudah biasa menggunakan kompor gas, LPG. Tetapi pada masa
ketika tahun 2005, 2000 sekian itu, kita ada transisi, ada perpindahan atau ada perubahan dari yang awalnya kita menggunakan minyak tanah, kayu bakar bahkan, menjadi gas. Nah, perubahan yang besar ini perubahan besar karena memang kalau kita melihat, kita dulu yang, saya nggak tahu apakah teman-teman masih menggunakan kompor minyak tanah atau tidak. Kalau dulu saya mengalami kompor minyak tanah, itu pertama, kita ketika membakar sangat sangat lama ya, menyalakan sumbunya, itu lama. Belum lagi ketika apinya sudah menyala, itu asapnya sangat besar. Dan ketika kita dekat dengan api, wajah kita malah jadi hitam gitu. Nah, perubahan ketika orang dari menggunakan minyak tanah menjadi LPG, bahan bakar gas begitu ya, itu satu perubahan ekonomi yang sebenarnya perubahan besar. Tetapi mungkin kita anggap itu perubahan biasa aja. Kalau kita melihat, misalnya dalam skala nasional, perubahan yang besar itu menyebabkan misalnya harga LPG waktu itu tidak terkendali. Akhirnya ketika LPG itu mahal, orang justru masih akan mencari minyak tanah. Nah, ketika orang masih mencari minyak tanah, terutama masyarakat-masyarakat yang pada waktu itu kan LPG dianggap sebagai barang mewah. Karena memang, ya banyak orang menggunakan LPG, tapi ya sekarang orang biasa menggunakan LPG. Nah, ketika pada waktu itu orang belum biasa menggunakan LPG, lalu orang lebih sering menggunakan minyak tanah, banyak antrian minyak tanah di mana-mana. Ketika saya ingat betul, ketika antri di sebuah tempat untuk menunggu minyak tanah, ketika tangki minyak tanah itu datang, kayak tangki BBM sekarang itu ya, yang besar, truk itu datang, itu langsung dikerumuni orang-orang. Bahkan petugasnya, truknya belum berhenti, itu sudah dikerumuni orang. Karena apa? Minyak tanah pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang penting. Dan karena waktu itu masih murah ya, karena orang masih memilih minyak tanah. Tapi ketika orang sudah mulai perlahan beralih ke LPG, maka ya orang kan mulai meninggalkan minyak tanah. Nah, periode SBY inilah periode yang transisi dari minyak tanah ke gas yang menurut saya itu satu periode perubahan ekonomi yang besar, terutama dalam lingkup yang paling kecil di rumah tangga, di rumah-rumah kita. Nah, dan nanti selanjutnya ketika kita berbicara bahan bakar, karena sekarang bahan bakar minyak tanah, bensin, dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat penting. Nah, itu yang nanti akan berpengaruh besar ketika harga-harga naik. Nah, ketika harga BBM naik, semuanya akan naik. Jadi kita akan merasakan sekarang. Misalnya ketika harga bahan bakar minyak naik sedikit saja, ya semuanya akan ikut naik. Karena apa? Semuanya bergantung ke bahan bakar minyak. Dan memang ketika kita mengalami masa-masa ketika bahan bakar minyak itu suka naik turun, maka pemerintah pada waktu itu melakukan subsidi. Jadi harga bahan bakar minyak itu sebenarnya mahal, tetapi ketika disubsidi pemerintah kita bisa menikmatinya dengan harga yang cukup murah. Tetapi memang saya lanjut misalnya ketika periode Jokowi misalnya, subsidi ini mulai dikurangi karena memang subsidi akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Dan ketika pembangunan infrastruktur, ya kita kenal sekarang satu kata yang begitu sering diucapkan, begitu sering kita dengar, investasi misalnya. Nah, kata investasi sendiri sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru ya. Kalau kita melihat dulu zaman Soeharto misalnya, investasi asing itu sebenarnya sudah sangat lazim. Tetapi baru periode ini misalnya kita juga sering mendengar investasi. Nah, berbicara tentang itu juga ada hubungannya misalnya dengan bagaimana pemerataan ekonomi. Nah, pemerataan ekonomi inilah yang juga memang ingin dilakukan ketika kita sudah keluar dari krisis, terutama setelah krisis 98, lalu juga sebenarnya ada satu krisis yang juga kita alami, tetapi mungkin kita tidak tahu, itu krisis tahun 2008. Jadi persis 10 tahun setelah
reformasi, sebenarnya dunia dilanda krisis tahun 2008 dan Indonesia pada waktu itu juga mengalami. Makanya pada waktu itu mata uang kita juga sempat anjlok dan ya harga-harga sempat naik, tapi lebih cepat pulihnya dibandingkan tahun 98. Jadi memang itu beberapa hal secara ekonomi, secara makro yang bisa kita lihat ya, yang sebenarnya kita alami juga, cuma mungkin kita tidak sadar kalau kita mengalami itu. Nah, kita melihat sekarang ada sejumlah hal yang penting dalam istilahnya reformasi ekonomi begitu ya, bagaimana perjalanan ekonomi kita sekitar 20 tahun terakhir. Yang pertama jelas adalah peran lembaga atau dunia internasional. Kita ingat ketika awal reformasi, ketika Indonesia pada waktu itu dilanda krisis, salah satu cara yang ya efektif begitu ya untuk untuk keluar dari krisis adalah meminta bantuan. Dan pada waktu itu lembaga yang diminta bantuan adalah IMF, yaitu Dana Moneter Internasional. Nah, memang pada waktu itu IMF membantu, tetapi sayangnya memang ya istilahnya tidak ada makan siang yang gratis. Jadi memang itu sifatnya pinjaman dan memang itu yang nanti kalau sekarang kita sering mengenalnya utang kita meningkat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang bukan barang baru karena memang kalau kita lacak misalnya sejarah utang itu bahkan dari zamannya Soekarno sendiri itu sampai detik ini ya utang kita ya menggunung terus karena memang kita tidak bisa lepas dari pengaruh dan bantuan begitu ya dari dunia internasional. Lalu yang kedua misalnya kepentingan publik vs kepentingan politik. Nah, ini yang sebenarnya juga satu hal yang pada masa reformasi itu sangat kentara. Misalnya kalau kita melihat persoalan BBM misalnya, bahan bakar minyak. Nah, seringkali ketika sebagian rakyat berpikir bahwa harga BBM itu harus murah, tetapi kalangan politisi kita berpikir bahwa ketika subsidi terus diberikan, itu justru tidak sehat. Karena saya pernah dengar istilahnya bakar uang. Saya nggak terlalu ngerti istilah bakar uang, tetapi memang itu dianggap bahwa seakan-akan ketika subsidi itu dana itu bisa dialihkan ke tempat lain. Nah, ini kepentingan publik versus kepentingan politik. Lalu yang ketiga, reformasi turunan. Nah, reformasi turunan ini menjadi penting karena ketika kita bicara ekonomi ini kan sesuatu yang besar ya, sesuatu yang sifatnya nasional. Nah, ketika dia diterapkan ke tingkat yang lebih kecil, ini nanti menyambung dengan koordinasi, masalah keempat, ini sesuatu yang memang masih belum bisa dicapai. Karena apa? Faktor politik kita misalnya setelah reformasi, kita mengenal otonomi daerah. Bagaimana daerah-daerah di masing-masing wilayah itu punya kekuasaan untuk mengelola ekonominya sendiri, sumber dayanya sendiri. Dengan istilahnya mengurangi begitu ya ketergantungan dari pemerintah pusat. Beda dengan masa Soeharto ketika apa-apa harus semuanya dari pusat. Nah, ini yang menyebabkan ketika sekarang daerah-daerah lebih bebas begitu ya. Persoalannya ada ketika ada kebijakan dari pusat berbicara tentang ekonomi, kebijakan ekonomi, itu yang seringkali agak susah diterapkan di daerah. Jadi kalau misalnya kita lihat kebijakan-kebijakan misalnya tentang pajak, tentang pengelolaan sumber daya alam, lalu dan sebagainya, secara kerangka kebijakan kelihatannya bagus. Tetapi ketika diimplementasikan, diwujudkan di bawah, itu seringkali ada permasalahan di bidang koordinasi. Bagaimana daerah-daerah itu seringkali tidak sinkron karena ya faktor tadi itu politik otonomi daerah yang semakin kentara. Nah, oke, masih ada waktu ya. Kita lanjut, kita akan bahas soal pendidikan. Nah, kita akan berbicara terutama ketika masa reformasi ya. Jadi ketika masa reformasi ada undang-undang peraturan tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003. Nah, setelah tahun 2003 kita mengalami pergantian kurikulum.
atau struktur belajar kita tahun 2004, lalu tahun 2006, dan terakhir tahun 2013 sampai sekarang. Nah, menariknya kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini ada infografis atau gambar begitu ya, bagaimana kurikulum kita sebenarnya dari masa ke masa itu selalu berubah. Jadi ada yang mengatakan ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum. Nah, ini yang ternyata juga dialami ketika setelah Indonesia merdeka bahkan sampai sekarang. Jadi cukup banyak kurikulum yang berubah. Meskipun sebenarnya secara isi kita melihat sebenarnya tidak terlalu banyak berubah. Hanya mungkin nama lalu hal-hal yang lain yang berubah. Jadi secara kebijakan pendidikan memang kita sudah mengalami banyak perubahan. Nah, kita juga melihat di sini yang paling baru kita alami, misalnya dengan Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim, Mas Nadiem ini, dia meluncurkan sejumlah kebijakan yang dikenal sebagai Merdeka Belajar. Yang kita kenal sekarang, misalnya yang paling kita hafal, UN dihapus. Nah, ini yang paling diingat oleh terutama anak-anak, teman-teman yang akhirnya tidak mengalami UN misalnya karena dihapus, lalu diganti dengan asesmen gitu ya, penilaian kompetensi gitu, lalu zonasi dan sebagainya. Nah, ini sejumlah hal yang memang ditekankan pada periode belakangan ini tentang pendidikan kita. Lalu juga kalau kita bicara tentang secara data, memang pendidikan kita kecenderungannya lebih baik. Misalnya ketika kita mengenal adanya kebijakan wajib belajar, jadi belajar pendidikan formal itu diwajibkan oleh pemerintah. Yang dulunya hanya 9 tahun, sekarang justru menjadi 12 tahun. Dulunya 6 tahun, zaman Orde Baru, lalu awal reformasi 9 tahun, lalu sekarang 12 tahun. Jadi semakin lama wajib belajar itu diberlakukan, jadi semakin tinggi angka jumlah siswa yang berpartisipasi atau angka partisipasi sekolah semakin meningkat. Itu berarti secara tidak langsung memang semakin banyak siswa yang belajar, maka secara tidak langsung juga pendidikan kita lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Itu berarti sarana pendidikan kita, tenaga pendidikan kita juga semakin merata begitu ya. Yang agak berbeda pada periode-periode sebelumnya. Nah, lalu sekarang kita bicara soal permasalahan sosial yang kita alami. Permasalahan sosial yang kita alami pada masa reformasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari persoalan etnosentris atau persoalan kesukuan. Memang persoalan ini adalah persoalan yang sebenarnya tidak bisa terhenti ketika Indonesia sebagai negara yang beragam ini masyarakatnya berbeda dengan suku, agama dan segala macam. Akhirnya harus justru malah berkonflik. Nah, ini yang memang agak miris ya ketika kita melihat bahwa banyak daerah justru pada awal reformasi ketika kebebasan semakin besar dibuka itu, justru yang terjadi adalah sentimen-sentimen SARA begitu ya, sentimen-sentimen kesukuan, agama tertentu, ras tertentu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya banyak konflik terjadi pada masa reformasi. Misalnya ini saya tampilkan di Sampit di Kalimantan Tengah. Lalu sebelumnya kita sudah pernah melihat di Aceh, di Papua, di banyak daerah itu terjadi konflik-konflik antar suku. Jadi memang di satu sisi kita mengalami bahwa reformasi itu sesuatu yang positif karena kebebasan dibuka lebar. Tetapi di sisi yang lain, ketika kebebasan itu dibuka dengan lebar, tidak jarang kebebasan itu justru disalahgunakan begitu ya. Sehingga konflik-konflik seperti ini malah bermunculan. Nah, yang paling baru kita alami sekarang namanya ujaran kebencian, hate speech, dan hoax. Nah, ini istilah-istilah yang sangat tentu kita kenal ya, dan kita tidak asing dengan istilah ini. Nah, memang
ada satu artikel yang menarik, misalnya pernah menulis tentang sejarah hoax gitu ya. Apakah berita bohong itu sesuatu yang baru? Sebenarnya enggak. Kalau secara istilah mungkin hoax, istilah hoax gitu ya, itu memang baru sekarang kita kenal. Tetapi konsepnya atau peristiwanya itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi ada yang saya ingat satu misalnya ketika dulu zamannya, saya lupa zamannya Soekarno atau zamannya Soeharto, itu ada ceritanya seorang perempuan, dia bercerita kalau anaknya, dia sedang hamil begitu ya, anak dalam kandungannya itu bisa berbicara. Nah, sampai-sampai dia diundang ke istana, bertemu dengan presiden untuk membuktikan itu, dan nggak tahu kenapa presiden percaya. Dan akhirnya setelah dari istana itu akhirnya ada yang membongkar, ada yang menyatakan bahwa itu sebenarnya bohong karena ternyata si ibu ini menempelkan apa istilahnya recorder atau rekaman audio itu di punggungnya, dan itu kan ditutupi dengan baju jadi nggak kelihatan. Nah itu jadi bahkan pernah ada kasus bahwa bahkan seorang presiden pun percaya kepada hoax begitu ya. Nah jadi memang apa istilahnya, ya, hoax itu kan sesuatu yang baru, tetapi memang pada saat ini itu sesuatu yang sangat-sangat sering kita alami malahan ya, apa ujaran kebencian, hoax, hate speech begitu ya, penistaan dan segala macam itu. Jadi apa namanya? Ya, itu tadi saya menyambung bahwa di satu sisi ketika ada kebebasan itu berdampak positif, tapi di sisi lain malah itu justru berdampak destruktif, negatif begitu ya. Dan memang kita justru ketika pada periode apa namanya, saat ini ketika informasi, gadget itu semakin semakin lumrah, semakin biasa, itu justru kita diminta untuk semakin bertanggung jawab. Nah, oke, yang terakhir sekarang kita akan main tebak-tebakan saja. Saya akan tampilkan sejumlah gambar. Ini adalah sejumlah budaya kita yang sekarang sudah diakui dunia. Jadi ini adalah sejumlah warisan budaya milik Indonesia yang sudah diakui dunia melalui UNESCO. Saya tampilkan sejumlah budaya kita dan ya teman-teman bisa menebak ya, ini budaya apa, ini tari apa atau baju apa atau apa gitu ya. Kita lihat. Ini yang pertama. Ada yang tahu ini apa? Saya yakin teman-teman tahu nggak ya? Ini sangat familiar. Ya, wayang, betul. Jadi wayang ini adalah budaya Indonesia, warisan budaya Indonesia yang pertama kali ditetapkan pada masa reformasi, tahun 2003. Jadi tahun 2003 wayang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Nah, ada yang mengatakan dibilang budaya Melayu. Nah, itu. Lalu juga selanjutnya, ini apa? Sebelah kanan ini. Ini sesuatu yang orang bahkan berburu untuk mencarinya. Ya, keris, betul. Keris ini sebenarnya, ya nanti saya lanjut dulu. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, bagi ini tentu tidak asing ya. Saya sering memakainya malahan. Iya, betul. Nah, persamaannya adalah dari tiga barang ini, wayang, keris, batik, ini sebenarnya sesuatu yang tidak identik dengan satu suku tertentu. Orang selalu berpikir bahwa wayang, keris, batik itu semua dari Jawa. Enggak sebenarnya. Kita mengenal wayang yang lain, versi yang lain, misalnya di Bali. Keris juga misalnya dipakai di Bali, di Sumatera, itu dipakai juga, meskipun bentuknya agak berbeda. Batik juga misalnya, batik itu juga bukan sesuatu yang baru. Misalnya, maksud saya tidak sesuatu yang hanya identik dengan Jawa. Kita sekarang mengenal ada batik, ya meskipun bukan batik juga ya namanya ya, pakaian misalnya dari motif
batiknya ala Sumatera, ala Papua, ala Kalimantan, ala Bali, ala Sulawesi itu ada. Karena apa? Memang kalau kita melacak ini sejarahnya lebih jauh ke belakang, sebenarnya ini sesuatu budaya yang sifatnya umum begitu ya, sifatnya universal. Jadi tidak melekat pada satu suku aja. Itu makanya kenapa ini menjadi warisan budaya dari Indonesia. Lalu yang selanjutnya, nah ini alat musik yang mainnya susah-susah gampang. Ayo, ada yang tahu? Iya, betul, angklung. Jadi angklung ini tahun 2010. Oh ya, saya tadi lupa. Keris itu tahun 2005, lalu batik tahun 2009, lalu angklung tahun 2010. Ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia untuk dunia. Nah, ini memang identiknya dengan Jawa Barat, tetapi memang sekarang kalau tidak salah juga beberapa angklung begitu ya, tanda petik sudah dimodifikasi jadi supaya bisa lebih mudah dimainkan. Tapi memang asalnya begitu ya, memang berkembangnya sering di daerah Sunda, Jawa Barat. Oke, selanjutnya gambar paling kiri atas. Ini ada orang lagi menari. Ada yang tahu ini tarian apa? Ya, betul, tari saman. Nah, tari saman dari Aceh ini kita ingat ketika dulu tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Nah, ketika pembukaan Asian Games, tari ini ditampilkan dengan berapa penari saya lupa, ratusan atau ribuan penari saya lupa. Dan itu yang menjadi rekor dunia pada waktu itu. Tetapi tari saman ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia itu tahun 2011. Jadi makanya sekarang tari saman itu tidak hanya dikenal di Aceh, tetapi sudah mendunia. Bahkan di banyak daerah sekarang orang belajar untuk menari saman. Jadi tidak lagi hanya identik dengan Aceh. Ya meskipun memang ketika orang berbicara saman pasti orang mengenal bahwa itu berasal dari Aceh. Nah, lalu gambar sebelahnya, di sebelah kanan ini ada tas-tas bergelantungan. Ini ada yang tahu apa namanya? Ya, ini belum lama dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Presiden Jokowi. Ya, betul, tas noken. Nah, jadi kalau yang teman-teman lihat sekarang ini tas noken istilahnya apa ya? Modifikasi begitu ya, karena warnanya beragam. Tetapi kalau tas noken yang asli yang memang dibuat di Papua itu dia pakai bahan tradisional. Saya lupa bahannya, mirip-mirip seperti kalau orang Bali bilangnya janur. Kayak daun kelapa atau rotan begitu ya. Jadi warnanya agak kecoklatan begitu. Tetapi sekarang ya bisa dimodifikasi, diganti bahannya bahan kain begitu, lalu sekarang bisa warnanya bermacam-macam. Itu tas noken ditetapkan tahun 2012. Makanya sekarang orang di mana-mana ya pakai tas noken karena memang keunikannya tas ini pertama dia tasnya besar begitu ya. Dan kalau teman-teman tahu orang Papua ketika menggunakan tas noken itu tidak seperti kita menggunakan tas jinjing begitu ya yang kita taruh di bahu, lalu kita misalnya bahu sebelah kiri atau bahu sebelah kanan. Tetapi justru dipakai dengan cara digantung di kepala lalu tasnya ditaruh di belakang. Kalau bagi orang Papua tradisional misalnya tas ini dipakai untuk selain menggendong bahan-bahan pangan misalnya makanan, itu juga untuk menggendong anak. Nah, ini menariknya. Jadi ketika kalau kita tahu ya orang-orang ibu-ibu pada umumnya ketika menggendong anak kan selalu di depan ya. Selalu di depan. Tetapi mama-mama Papua begitu ya, dia menggunakan noken untuk menggendong anaknya di belakang.
Nah, inilah salah satu keunikan, makanya kenapa tas noken ini akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya dari Indonesia. Lalu sebelah bawahnya ini ada bapak-bapak agak tua sedang bermain apa ini? Alat musik apa ini? Ada yang tahu? Alat musik apa ini sebelah kiri bawah? Ini alat musik apa nih? Ting 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 ting. Ya, gamelan betul. Jadi gamelan ini sama seperti batik misalnya, dia tidak identik dengan Jawa aja. Bali mengenal itu, lalu kalau teman-teman misalnya ke daerah mana Riau misalnya, daerah-daerah Sumatera di situ, itu juga ada gamelannya sendiri. Namanya bukan gamelan, tetapi fisiknya, bentuknya itu mirip-mirip gamelan. Sama juga misalnya di daerah Sulawesi, entah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan begitu ya, dia juga punya gamelannya sendiri. Dan bahkan sebenarnya kalau mau lebih luas, negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, misalnya juga punya gamelannya sendiri. Jadi ini sesuatu kebudayaan yang sifatnya ya tidak identik dengan satu suku tertentu. Memang dia kebudayaannya lebih sifatnya universal, tetapi memang hanya beda nama, hanya beda cara memainkan, tetapi secara fisik sebenarnya kelihatannya sama. Ada gong, ada apa namanya? Kalau orang Jawa sebenarnya bonang, bonang itu yang dipukul ini, lalu macam-macam ya. Jadi menariknya adalah gamelan itu kan dia satu set ya. Jadi alat itu tidak sendiri-sendiri, tetapi dia menjadi satu. Ada banyak sekali macam-macam alat musik, itu yang satu set kita kenal sebagai gamelan. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa gamelan itu adalah orkestranya, tradisionalnya dari Indonesia. Karena banyak alat musik, nggak cuma satu, nggak cuma dua, banyak. Rebab misalnya, alat musik gesek, itu juga bagian dari gamelan, satu set gamelan. Jadi memang itu keunikannya. Lalu sebelah kanan ini, ada sawah-sawah ini. Kira-kira, terutama yang dari Bali pasti tahu lah. Apa ini? Iya, betul, subak. Nah, subak itu sistem pengairan, dasarnya sistem pengairan. Tetapi kenapa subak ini menjadi unik? Karena dia sistem pengairan yang secara historis itu sudah sangat lama. Bukti-bukti arkeologisnya bisa ditemukan. Itu sekitar bahkan abad ke-8, ke-9, jadi sekitar berapa puluh abad yang lalu. Lalu juga ada filosofinya. Kalau teman-teman orang Bali pasti paham, ada namanya Trihita Karana, bahwa ada 3 unsur yang harus selalu harmonis, Tuhan, manusia, dan alam. Nah, ini yang diwujudkan dalam sistem pengairan, misalnya di dalam sistem subak. Itu gamelan, kembali ke gamelan, misalnya tahun 2014 itu ditetapkan. Lalu subak itu lebih lampau, tahun 2012. Jadi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Lalu yang terakhir ini ada 4 lagi. Yang sebelah atas ini, kapal ini, perahu ini, ada yang tahu ada namanya apa? Perahu ini perahu. Oh iya, betul, pinisi. Jadi tentu kita ingat ya lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut. Nah, karena memang betul catatan arkeologis, bukti sejarah itu membuktikan bahwa memang bangsa Indonesia atau dulu namanya Nusantara itu adalah orang-orang pelaut. Makanya kenapa dulu ada perdagangan rempah, perdagangan macam-macam, bahkan tidak hanya di Nusantara, tetapi bahkan lintas global pada waktu itu ya. Itu karena sistem perahu kita sangat canggih pada waktu itu. Bahkan menariknya misalnya kalau kita bicara perahu pinisi, ini perahu yang tidak pakai paku. Nah, jadi bayangkan bagaimana kayu-kayu itu dirangkai menjadi sebuah perahu tapi tanpa paku. Karena memang masyarakat kita dulu sudah mengenal sistem
apa istilahnya, merekatkan kayu-kayu itu tanpa paku. Nah, ini akhirnya mengapa perahu pinisi ini menjadi perahu yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tahun 2012, tahun 2012. Karena memang tidak hanya perahu pinisi ini kan seringkali identik dengan perahu di daerah Sulawesi, daerah Makassar, tapi sebenarnya tidak. Di daerah-daerah lain fisiknya mirip, tetapi ya namanya beda-beda dikit aja. Itu. Lalu selanjutnya di sebelah kanannya ada ini sejumlah orang sedang memperagakan sesuatu olahraga gitu ya. Ada yang tahu apa namanya? Ya, pencaksilat. Pencaksilat ditetapkan belum lama, tahun 2019. Jadi, kenapa pencaksilat itu ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia? Karena memang dilihat bahwa pencaksilat itu berakar dari kebudayaan Indonesia, secara spesifik kebudayaan Melayu, karena memang ini olahraga bela diri yang ya sifatnya unik ya. Bahkan sekarang pencaksilat bahkan dipentaskan dalam dunia internasional. Kita melihat ada kejuaraan internasional di bidang pencaksilat. Padahal pencaksilat ini awalnya sifatnya hanya sifat lokal. Hanya identik dengan budaya tertentu, lalu menjadi budaya nasional, lalu akhirnya menjadi budaya dunia. Itu. Lalu ini, sekarang kita bicara tentang makanan. Makanan yang paling bawah ini. Saya kira teman-teman tidak asing ya dengan makanan ini ya. Ada yang tahu? Iya, betul, lumpia. Jadi lumpia itu ditetapkan tahun 2014 sebagai warisan budaya Indonesia. Memang orang seringkali pikirnya identik lumpia ini dengan Semarang misalnya atau Jawa, tetapi tidak. Di daerah-daerah lain juga banyak makanan yang secara konsep seperti lumpia, tetapi namanya berbeda. Kalau ya di Bali namanya lumpia juga, tapi di daerah-daerah lain misalnya ada seperti lumpia tetapi bukan lumpia. Kalau yang saya tahu misalnya di daerah Makassar itu ada namanya jalangkote. Jalangkote itu seperti lumpia pastel sih tepatnya ya, agak besar, dalamnya itu kalau misalkan lumpia itu kan dalamnya macam-macam ya, ada yang sayur, ada yang rebung, kalau rebung itu yang aslinya, ada yang ayam, ada yang macam-macam. Kalau di Makassar itu juga sama, isinya sayur-sayuran, tetapi bentuknya lebih besar gitu ya. Jadi secara konsep sebenarnya lumpia itu sudah dikenal di masyarakat kita, hanya memang seringkali ya namanya identik dengan satu suku atau satu budaya tertentu. Tetapi memang ini sudah dikenal luas di Indonesia. Nah, yang terakhir di sebelah kanan bawah, ini ada satu tradisi yang memang ini tradisi sangat Jawa sekali, tetapi sangat terkenal. Bahkan ini setiap tahunnya menjadi satu agenda penting. Ada yang tahu apa namanya? Kanan bawah ini satu upacara tradisional yang sampai ya sayangnya karena COVID ini tidak dipentaskan lagi. Ya, gunungan atau upacaranya sekaten. Nah, ini ya memang kalau saya melihat di tempat lain sepertinya ada, tapi tidak seperti ini persis ya. Jadi sifatnya dia persembahan yang disusun bentuknya seperti gunung. Ya, di daerah-daerah macam-macam namanya. Ada yang sedekah bumi, ada yang sekaten, ada yang macam-macam. Karena memang di banyak daerah bentuknya mirip-mirip. Kalau di Bali misalnya kita lihat ada orang-orang yang taruh di kepalanya itu buah-buah sampai tinggi sekali susunannya. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip sekaten sebenarnya. Tetapi kalau sekaten ini memang identiknya dia lebih besar dan dia diangkut banyak orang. Kalau misalnya bedanya di Bali, dia diangkut satu orang buahnya itu. Nah, tapi secara konsep memang intinya ada persembahan hasil bumi. Masyarakat ingin mempersembahkan hasil bumi mereka, panenan mereka sebagai wujud syukur karena sudah diberikan hasil panen yang melimpah. Nah, nantinya hasil panen ini setelah diarak begitu ya, sudah dikelilingi,
lalu diupacarai dan akhirnya dibagikan kembali ke masyarakat sebagai bentuk syukur. Jadi memang itu keunikannya. Sekaten ditetapkan tahun 2014. Jadi memang kita melihat banyak sekali budaya Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Dan memang ya kita patut berbangga dengan hal itu. Oke, jadi saya kira karena hampir jam 8, saya kira saya cukup pembahasan kita malam ini. Terima kasih sudah tetap setia dengan kelas ini sampai sekarang, dan memang sebenarnya ini secara materi ini memang materi saya yang terakhir, tetapi memang saya masih akan tetap mengajar mungkin sampai akhir tahun ini. Dan ya, saya harap sekarang sebenarnya kalau teman-teman ada ide, ada materi yang ingin teman-teman usulkan ke saya untuk saya dalami lebih lanjut, sejauh saya bisa, saya usahakan untuk saya dalami. Jadi kira-kira sebelum kita menutup kelas ini, adakah teman-teman yang mungkin ada usul, ada pendapat, kira-kira kita mau bahas sejarah apa begitu yang masih menarik dan ya saya kira masih boleh kita bahas. Wah, ini sejarah PKI ini apa? Saya ingat ketika dulu saya kuliah sejarah, ini selalu orang pikirnya orang sejarah pasti hafal tentang PKI ya, padahal saya sendiri juga masih belajar sebenarnya ya, karena memang ya tetap menarik, saya kira tetap menarik ya membahas sejarah ini ya. Dalam konteks tentu kita belajar sejarah, ya kita untuk belajar, untuk mengetahui kenapa dulu pernah ada dan pengaruh PKI, komunis misalnya itu sangat besar pada waktu itu. Oke, ini ada topik menarik juga, perempuan Jawa di Pulau Buru. Lalu ada perang kemerdekaan. Baik, ini topiknya saya tampung semua. Saya usahakan misalnya sampai akhir tahun kalau bisa saya bahas semua ya syukur. Tapi kalau misalnya tidak semuanya ya saya minta maaf. Tapi saya kira materinya juga menarik semua. Nah, ini juga soal Pangeran Diponegoro. Oke, saya kira ini menarik ya. Saya mungkin akan membahas tersendiri tentang beliau. Ini satu sosok yang istilahnya sampai sekarang masih bisa diperdebatkan begitulah ya. Oke, baik. Jadi kurang lebih saya tampung semua saja. Ada kurang lebih 4-5 topik begitu ya, pertama tentang PKI, lalu yang kedua tentang perempuan Jawa. Ini menyambung sebenarnya, kalau kita bicara Pulau Buru, kita akan berbicara tentang pengasingan orang-orang yang diduga terafiliasi atau tergabung atau terikat dengan organisasi yang berpaham berideologi komunis. Ini mungkin akan saya jadikan pembahasan berseri begitu ya, karena ini cukup panjang. Lalu kalau kita bicara ke perang kemerdekaan ya bisa juga kita bahas. Lalu nanti ya kita tutup dengan satu pembahasan yang menarik tentang perang Diponegoro. Karena kalau kita bicara perang Diponegoro misalnya, Pangeran Diponegoro, kita akan berbicara satu sejarawan, satu tokoh yang seumur hidupnya mendedikasikan hidupnya untuk membahas, untuk mendalami Pangeran Diponegoro. Ya, tapi itu nanti kita akan bahas. Lalu Pulau Run, nah ini Pulau Run juga menarik. Pulau Run itu nanti kita akan melihat periode lebih ke belakang, ketika awal-awal masa kolonial. Menariknya Pulau Run dulu yang dikuasai Belanda, dulunya Pulau Run ini dikuasai Inggris. Lalu akhirnya di sisi yang lain, jauh di daerah New York, daerah Amerika sana, New York itu dulu dikuasai Belanda. Nah, akhirnya mereka tukar daerah kekuasaan. Pulau Run yang dulunya dikuasai Inggris, akhirnya dikuasai Belanda. Daerah New York, saya lupa dulu nama Belandanya apa, itu akhirnya dikuasai oleh Inggris. Nah, itu saya kira topik yang menarik itu, ini banyak sekali topik, mungkin saya tulis dulu ya, supaya saya tidak lupa.
topik-topik yang kita akan bahas. Semoga dalam waktu ya kurang lebih 1,5 bulan ini kita bisa bahas semua. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa bahas semua ya eh, mungkin saya bisa bahas lain waktu gitu ya. Perang kemerdekaan, lalu jalur rempah. Wah ini jalur rempah menarik karena memang sekarang pemerintah sedang apa? Kalau teman-teman sering dengar ya jalur rempah, jalur rempah. Nah itu pemerintah sedang memperjuangkan jalur rempah ini. Nanti ada hubungannya tentu dengan apa? Ini juga tentang migrasi ya, migrasi orang-orang ke orang-orang Indonesia ke luar negeri, misalnya ke Suriname, lalu ke daerah-daerah lainnya. Oke, saya kira sejumlah topik ini sangat menarik dan saya berharap saya bisa membahas ini semua dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Baik, karena tidak ada lagi, saya tutup kelas ini, saya kembalikan ke Pak Kelas. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih Pak malam. Joshua untuk sharingnya malam ini. Sampai terus kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih.